Oke teman-teman, kita akan melanjutkan lagi ya, masih tentang ekosistem digital bank di Indonesia. Salah satunya adalah tentang Laku Pandai. Nah, pernah mendengar? Jangan-jangan nggak pernah dengar ya, Laku Pandai. Nah, Laku Pandai ini adalah salah satu program yang diadakan oleh OJK, ya, programnya OJK. Bagaimana caranya supaya perbankan itu dekat dengan masyarakat, ya. Laku Pandai namanya. Artinya itu panjangannya apa? Layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif. Seperti itu. Jadi layanan keuangan tanpa kantor, ya, dalam rangka keuangan inklusif. Jadi teman-teman di sini saya ajak bagaimana kita mengenal Laku Pandai itu apa sih dalam perbankan. Mungkin baru mendengar tapi sudah pernah melihat ya, sebenarnya sudah beroperasi di sekitar rumah tinggal teman-teman semuanya. Jadi Laku Pandai ini adalah program keuangan inklusif ya. Jadi OJK yang mengadakan untuk menyediakan layanan keuangan melalui kerjasama dengan agen bank dan didukung dengan teknologi informasi. Jadi melalui program ini jadi tidak perlu hadir lagi. Jadi ya, Laku Pandai Bank itu tak perlu hadir lagi di masyarakat lewat kantor cabang. Jadi nggak perlu lagi ada kan ada ya salah satu contoh perbankan misalnya BRI misalnya, sampai pelosok-pelosok daerah pun itu buka kantor cabang. Nah, dengan adanya Laku Pandai ya, jadi memungkinkan masyarakat untuk membuka rekening tabungan dan menarik dana melalui perantara agen. Jadi Laku Pandai itu adalah sebuah agen yang memenuhi persyaratan tentunya ya, yang dibuka oleh masyarakat untuk melayani masyarakat di sekitar dekatnya. Ya, jadi masyarakat itu tidak perlu ke kantor cabang atau bank juga tidak perlu membuka kantor cabang, tapi sudah disiapkan oleh agen-agen yang ada di sekitarnya. Nah, tujuannya untuk apa? Meningkatkan inklusi keuangan. Nah, pada dasarnya juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mungkin kayak beberapa kasus kemarin ya, kalau teman-teman tahu yang lagi in banget adalah ketika menabung, tabungannya di tabungan plastik kemudian dimakan oleh rayap. Nah, itu adalah salah satu contoh kepercayaan ya, tingkat kepercayaan kepada perbankan atau lembaga keuangan itu mungkin rendah ya. Dibilang rendah kenapa? Karena dia mau menabung tapi takut misalnya, atau jauh misalnya. Kemudian atau nanti tingkat keamanannya aman gak ya dengan uang saya segitu. Tetapi ternyata dengan menabung di uang tabungan plastik pun jadinya dimakan oleh rayap. Nah, itu salah satu konsekuensi. Nah, ketika ditukar di bank, dihitung-hitung awalnya dihitung dulu karena ada persyaratan tukar uang 2/3 bagiannya yang boleh ditukarkan. Nah, tapi dengan kondisi seperti itu, per berita kemarin itu hanya 10 juta atau 10 juta apa 20 juta yang bisa ditukarkan karena kondisi keuangannya sangat-sangat sangat-sangat tidak layak seperti itu. Nah, berikutnya alasan mengapa sih masyarakat memerlukan Laku Pandai. Nah, yang pertama adalah memberikan kesadaran mengenai perbankan kepada masyarakat umum. Nah, ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan literasi tentang perbankan. Kemudian yang kedua, untuk memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan keuangan. Jadi syaratnya sangat mudah. Kenapa? Karena dekat dengan agen. Agen itu dibuka oleh masyarakat pada umumnya. Nah, selain itu, Laku Pandai ini juga sebagai peluang bisnis masyarakat, di mana ya masyarakat itu menjadi agen perbankan di tempat tinggalnya. Jadi masyarakat tidak perlu punya ada kantor atau apa, bahkan UMKM atau warung kelontong dia bisa membuka agen perbankan. Jadi mulai sekarang coba deh lihat di dekat teman-teman apakah ada agen perbankan yang membuka pelayanan di dekat teman-teman. Nah, selain itu kenapa menjadi peluang bisnis masyarakat? Karena keuntungan bagi agen yang membuka pelayanan dengan sistem perbankan di situ. Kemudian yang kedua ternyata juga bisa memberikan kredit mikro.
ya kan, kepada nasabah dengan menjual produknya kepada nasabah. Itu juga bisa melalui agen. Yang ketiga, tidak perlu lagi ke bank untuk memenuhi kebutuhan. Jadi bisa dilakukan oleh agen laku pandai. Nah, ini ya teman-teman, seperti contoh di gambar ini, dia merintis kesuksesan dengan menjadi agen laku pandai. Selain dia menjual sembako atau dia menjual buah-buahan, dia menjual minyak ya, termasuk tadi sembako, dia juga menjadi warung, ini namanya warung Unilela ya, saya ngambil di Google ini contohnya, dia juga menjadi akun laku pandai. Nah, apa sih langkah-langkah menjadi agen laku pandai? Yang pertama adalah jika misalnya teman-teman punya usaha, datang ke kantor cabang bank terdekat mengisi formulir. Jadi misalnya menjadi agen laku pandainya Bank BRI, datang ke kantor Bank BRI, kemudian buka tuh isi formulirnya, kemudian memberikan formulir sama dokumennya, dokumen pendukung, nanti tetap diverifikasi oleh bank. Kemudian bank juga melakukan survei. Nah, apakah calon agen itu memenuhi persyaratan? Setelah itu, permohonan pendaftaran agen misalnya diterima, agen diberikan mesin ya, EDC-nya, dan diberi pelatihan, tetap dikasih pelatihan. Nah, setelah itu baru agen laku pandai ini dapat melakukan transaksi perbankan. Jadi tetap ada verifikasi dari perbankan untuk memenuhi persyaratan enggak, kayak gitu. Oke ya. Mungkin itu dari saya tentang laku pandai ya. Jadi teman-teman sudah bisa membedakan apa sebenarnya layanan perbankan digital, kemudian apa bedanya, setelah itu apa sih sebenarnya laku pandai. Mungkin itu dari saya, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.